Selamat datang di video pembelajaran tema 4 subtema 3. Mari kita mengenal keluarga besar Kak Bumi. Apa itu keluarga besar? Apa bedanya ya keluarga besar dan keluarga inti? Keluarga besar terdiri dari keluarga inti dan saudara lain dari garis keluarga bapak maupun ibu. Sedangkan keluarga inti hanya terdiri dari bapak, ibu, adik, dan kakak. Ini adalah contoh silsilah keluarga inti Kak Bumi. Ada ibu, ayah, kakak, bumi, dan adik. Bagaimana silsilah keluarga intimu? Apakah seperti Kak Bumi juga? Selanjutnya, ini adalah silsilah keluarga besar Kak Bumi. Dalam silsilah keluarga besar, ada kakek dan nenek sebagai orang tua dari ayah dan ibu, lalu ada ibu dan ayah, dan ada saudara dari ayah dan ibu, yaitu paman dan bibi. Ada saudara kandung, yaitu kakak dan adik, serta anak dari paman dan bibi, yaitu sepupu. Selanjutnya kita akan mengenal bagian dari keluarga besar. Yang pertama adalah kakek. Siapa itu kakek? Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah ataupun ibu kita. Yang kedua ada juga nenek. Nenek adalah istri dari kakek. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah dan ibu kita. Lalu ada bapak atau ayah. Beliau adalah orang tua laki-laki kita. Ayah adalah kepala keluarga. Dan ini adalah ibu. Ibu adalah orang tua perempuan kita. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita. Lalu, siapakah itu paman? Paman adalah adik laki-laki dari orang tua kita, baik adik dari ibu ataupun ayah. Dan siapa itu bibi? Bibi adalah adik perempuan dari orang tua kita, baik adik dari ibu ataupun ayah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ada yang punya saudara sepupu? Siapa itu sepupu? Sepupu adalah anak dari adiknya atau kakaknya orang tua kita. Perbedaan agama. Di Indonesia, jumlah agama itu ada 6, ya. Apa saja? Apakah kalian sudah tahu? Kita akan bahas satu persatu. Keenam agama tersebut, yaitu yang pertama adalah agama Islam, kedua agama Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Apakah anak-anak sudah pernah mendengarnya? Atau baru hari ini kalian mendengar? Nah, kita akan bahas satu persatu nama agama dan tempat ibadahnya masing-masing. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu Ustazah punya gambar, kira-kira ini gambar tempat ibadah umat apa ya? Ya, kita baca dulu ceritanya. Anak cantik ini bernama Caca. Islam agamanya, masjid tempat ibadahnya. Apa
Apa agama Caca? Betul, agama Caca adalah Islam ya. Orang Islam atau umat Islam itu beribadahnya tempatnya yaitu di masjid. Alhamdulillah kita semua umat Islam ya. Nah, kita selalu menjalankan ibadah di masjid terdekat kita. Kemudian selanjutnya adalah tempat ibadah yang kedua. Nah, ada tempat ibadah apa nih? Anak-anak sudah pernah melihatnya? Ada tanda seperti tanda plus ya, atau tanda tambah, itu namanya tanda salib. Nah, kalau ada tanda salibnya itu umat apa? Kita baca ceritanya. Ini adalah Maria. Maria beragama Kristen. Setiap hari Minggu Maria ke gereja. Namanya Maria. Apa agamanya? Betul, Kristen. Ya, umat Kristen itu beribadahnya adalah di gereja ya. Kemudian selanjutnya sama ya, ada tanda plusnya. Kira-kira apa agama anak ini? Ya, kita baca dulu. Ini Glenn. Glenn beragama Katolik. Ibadahnya di gereja. Ya, apa agama Glenn? Betul, agama Glenn adalah Katolik. Umat Katolik tempat beribadahnya yaitu di gereja. Sama ya seperti umat Kristen, tempat ibadahnya yaitu di gereja. Selanjutnya, yang ini namanya Made. Made beragama Hindu. Made rajin bersembahyang. Ia bersembahyang di pura. Apa agama anak ini? Betul, agamanya adalah agama Hindu. Umat Hindu tempat ibadahnya yaitu di pura. Nah, pura itu gambarnya seperti yang Ustazah tampilkan ya, itu adalah tempat ibadahnya umat Hindu atau disebut dengan pura. Kemudian selanjutnya, Dharma beragama Buddha. Ia rajin berdoa. Ia bersembahyang ke wihara. Apa agama Dharma? Betul, agamanya adalah Buddha. Umat Buddha tempat ibadahnya yaitu di wihara. Nah, wihara itu bentuknya seperti yang ada di gambar itu ya. Itu adalah tempat ibadahnya umat Hindu. Selanjutnya, yang terakhir, ini adalah umat apa? Ya, ini namanya Acong. Acong beragama Konghucu. Kelenteng tempat ibadahnya. Ya, apa agama Acong? Betul, Konghucu. Agama Acong adalah Konghucu. Tempat ibadah umat Konghucu itu adalah di kelenteng. Ya, kelenteng itu bentuknya seperti gambar yang Ustazah tampilkan. Nah, dari cerita-cerita tersebut dapat kita simpulkan nama agama dan tempat ibadahnya itu seperti berikut. Umat Islam tempat ibadahnya yaitu di masjid. Umat Kristen tempat ibadahnya di gereja. Umat Katolik tempat ibadahnya di gereja. Umat Hindu tempat ibadahnya pura. Umat Buddha tempat ibadahnya wihara. Dan umat Konghucu
tempat ibadahnya di kelenteng. Silakan anak-anak hafalkan nama-nama agama dan tempat ibadahnya yang sudah kita bahas tadi. Mengenal alat ukur. Dengan apakah kamu mengukur panjang benda? Panjang benda diukur dengan alat ukur. Alat ukur panjang ada dua macam, alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukur tidak baku meliputi hasta, depa, jengkal, dan langkah kaki. Hasta yaitu ukuran siku sampai ujung jari tengah. Hasta biasanya digunakan untuk mengukur panjang tali. Depa adalah rentangan tangan kanan dan kiri. Depa biasanya digunakan untuk mengukur panjang kelas. Jengkal tangan adalah ukuran sepanjang rentangan jari tangan. Rentangan ini meliputi ujung jari sampai ujung kelingking. Jengkal tangan dapat digunakan untuk mengukur panjang meja. Langkah kaki adalah jarak antara dua kaki. Langkah kaki digunakan untuk mengukur panjang lapangan. Nah, sudah tahu kan bagaimana mengukur panjang benda? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ana. Ini adalah gambar keluarga Ana dan aku suka mewarnai menggunakan krayon. Kalau teman-teman suka mewarnai pakai apa? Bermain lompat tali. Ana dan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Lompat tali adalah permainan menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang. Permainan lompat tali dapat melatih ketangkasan kaki. Terima kasih. Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di subtema selanjutnya.